Di saat fisiknya yang lemah kehabisan stamina, tapi otaknya yang jenius terus ngebuat dirinya tetap fokus. Sampai-sampai tim kuat seperti Liverpool dibuat kewalahan. Top Corner Part 9. Setelah sebelumnya si Junan mendapatkan umpan dari Nam Jumin, dia langsung melakukan ancang-ancang dan sebuah tembakan pun langsung dia lesahkan ke arah gawang Liverpool. Terlihat bola yang berbelok di udara melewati jangkauan kiper lawan. Bahkan si Jam dan juga si Tiran tak ketinggalan. Pelatih Ian yang melihat lintasan bola itu terlihat begitu terkejut. Saat bola itu berhasil bersarang ke dalam gawang, terjadi keheningan seolah tidak ada satupun orang yang berada di lapangan. Begitupun dengan wasit yang sesaat terdiam sampai akhirnya setelah dia meniup peluit barulah sorak-sorai mulai terdengar. Dengan bangga, Do Hyung kemudian merangkul si Junan dan mengajak yang lainnya untuk melakukan selebrasi bersama-sama. Meski Si Ho terlihat senang dengan keunggulan mereka, tapi dia khawatir dengan mantan pelatihnya yang berada di Liverpool itu. Karena melihat situasinya, Si Ho yakin kalau mantan pelatihnya itu akan segera menunjukkan karakter aslinya. Dan benar saja ketika para staf mencoba menenangkan pelatih Ian, sebuah tatapan tajam langsung tersirat di dalam matanya. Sementara di sisi lain, asisten pelatih Kwang Jin yang melihat lintasan bola si Jun-an teringat dengan tendangannya David Beckham. Tapi sebelum mereka mengomentari lebih jauh, seorang wasit menghampiri mereka. Terlihat perdebatan di pinggir lapangan di mana para wasit juga tidak mengerti akan situasi yang diajukan oleh pihak Liverpool. Di mana mereka meminta cooling break atau waktu istirahat sesaat yang tidak pernah terjadi di pertandingan sepak bola, sampai-sampai pihak dari Liverpool memohon maaf atas permintaan dari pelatih Ian. Walaupun terlihat sangat kesal, tapi si Wowo dengan bijaksana menyetujui akan hal itu. Meski asistennya terus mengatakan kalau hal itu adalah sebuah kecurangan yang sengaja untuk mengubah alur permainan yang saat ini dipegang Kwang Jin, tapi si Wowo yang juga tahu akan hal itu cuman bisa terdiam karena mengingat pihak Liverpool lah yang lebih berkuasa di pertandingan persahabatan kali ini. Di dalam lapangan terlihat para pemain Liverpool yang ketakutan ketika sang pelatih mulai menghampiri mereka. Pelatih Ian kemudian memanggil seorang pemain dan dengan gemetar orang itu langsung maju ke depan. Di tengah ketegangan itu si pelatih mengusap-ngusap kepala botaknya dan kemudian mempertanyakan tindakan si Thomas yang malah mengejar si Ho. Jadi apakah menurutmu itu adalah tindakan yang benar untuk dilakukan? Melihat pemainnya yang ketakutan dan tidak bisa menjawab, pelatih Ian kemudian melemparkan pertanyaan itu kepada si Tiran. Menurut saya dia berusaha melakukan yang terbaik. Mendengar itu si pelatih untuk terakhir kalinya kembali mempertanyakan pertanyaan yang sama pada si Thomas. Dan dengan ketakutan si Thomas pun mengatakan kalau tindakannya itu adalah sebuah kesalahan. Tanpa belas kasih pada saat itu juga si pelatih langsung menyuruh pemainnya itu untuk mengemas barang-barangnya dan menyuruhnya untuk segera angkat koper. Kalian semua dengarkanlah baik-baik. Penilaian si Thomas sebelumnya itu tidaklah salah. Tapi di sini tidak ada tempat bagi orang bodoh yang tidak percaya akan permainannya sendiri. Pelatih Ian kemudian memanggil si Oliver dan menyuruhnya untuk segera bersiap-siap. Di saat si Wowo menginstruksikan para pemain bertahan untuk tidak membuat celah, Jong Hwan-jo terlihat begitu frustasi karena dia merasa telah melewatkan dua kesempatan yang begitu berharga. Sang kapten yang menyadari akan perubahan sikap pemainnya itu langsung memberinya handuk sambil mengatakan kalau pertandingan hari ini hanyalah untuk latihan. Jadi dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Sementara itu di sisi lain terlihat Do Hyung yang badannya seolah dalam mode getar. Si Jun-an yang melihat itu begitu panik dan mengira kalau temannya itu sedang tidak enak badan. Tapi tiba-tiba sambil nyengir dia terlihat begitu sangat bahagia karena sudah berhasil membuat mantan pelatihnya yang pura-pura santai itu melepaskan topengnya dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan penuh kegirangan Do Hyung memaki mantan pelatih bodohnya itu yang baru kebobolan 1 gol tapi sudah minta cooling break. Pelatih Ian yang mendengar itu terlihat bergetar menahan amarahnya karena terus-terusan diejek mantan pemainnya. Saat pertandingan akan kembali dimulai, si Wowo kemudian memanggil si Jun-an dan menyuruhnya untuk berlari lebih percaya diri lagi. Karena barusan dia sudah mencetak gol melawan tim kelas dunia. Mendengar itu, si Jun-an terlihat tambah bersemangat dan mengiyakan kata-kata pelatihnya. Pertandingan pun kembali dimulai dan di sisa 5 menit waktu normal, sang kapten dan juga si William bertekad untuk menunjukkan kualitas permainan mereka.
Di saat Taejun Kang berlari untuk melakukan pressing dengan refleks yang sangat bagus, si James mendorong bola ke belakang dan langsung melakukan one-two dengan pemain Liverpool lainnya. Dan begitu dia kembali mendapatkan bola, sebuah tembakan langsung dia kirimkan ke depan. Dengan kontrol yang baik, si Willian pun menerimanya dan langsung melakukan serangan. Satu demi satu, para pemain Kwang Jin berhasil dia lewati. Bahkan dengan body feintnya, si Willian berhasil menipu Nam Jumin dan terus melangkahkan kakinya ke depan. Si Junan yang berusaha melakukan tackle juga berhasil dia lewati dengan mudah dan kini di hadapannya menanti si Ho yang merupakan mantan rekan setimnya di Liverpool. Di saat jarak mereka berdua semakin mendekat, terlihat dua pemain Liverpool lainnya yang juga berlari untuk membantu serangan. Tapi dengan darah Brazilnya, si Willian yang sejak kecil belajar cara bermain bola dengan berbagai teknik, yakin kalau dia bisa melewati si Ho. Teknik step over langsung dia lakukan dan terlihat meski tubuhnya besar tapi dia memiliki pergerakan yang sangat cepat, sampai-sampai si Ho dikejutkan dengan sebuah flip-flop dan akhirnya dia pun berhasil dikolongin dengan mudah. Di pertahanan Kwang Jin kini hanya menyisakan dua orang pemain bertahan. Si Tae-sik dan Mingyu yang melihat striker Liverpool itu semakin mendekat ke kotak penalti terlihat begitu ketakutan mengingat tendangan striker itu yang sangat kuat. Si Ho yang menyadari rekan-rekannya terintimidasi langsung berteriak menyadarkan mereka dan dia pun mencoba memprovokasi si Willian dengan mengatakan kalau tendangan jarak menengah mantan rekannya itu benar-benar sangat kacau. Mendengar itu, si Willian pun terlihat begitu emosi dan di saat itu juga dia langsung melakukan ancang-ancang. Dan boom! Dengan slidingnya dari arah belakang, si Ho berhasil mencuri bola. Dan begitu dia memutarkan tubuhnya, si Willian yang emosinya sudah memuncak langsung menabrakkan pundaknya ke punggung si Ho yang ngebuat seketika itu juga si Ho langsung tersungkur ke tanah. Sementara si Willian mendapatkan kartu kuning akibat tindakannya itu. Wasit kembali meniup peluitnya dan terlihat para pemain bertahan Kwang Jin yang seolah memiliki pemikiran yang sama, di mana di sisa waktu yang cuma beberapa menit lagi itu mereka mencoba untuk mengakhiri babak pertama dengan keunggulan yang mereka miliki. Dan saat si Junan memberikan umpan pada Do Hyung, tiba-tiba dia langsung mengolongin satu pemain lawan dan berlari dengan cepat. Melihat itu, si James dan juga Taejun terlihat terkejut. Begitupun dengan si Woo-jin yang langsung berteriak memaki Do Hyung-hyo karena bukannya mengulur waktu dan menghemat stamina, dia malah menerobos sendirian. Tiga pemain lawan langsung mengepungnya dan si James serta si Tiran sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Lebih lanjut, si Tiran mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui pola permainan Do Hyung karena pernah bermain bersama. Tapi tiba-tiba Do Hyung terlihat begitu terkejut sambil melihat ke arah belakang karena di sana si Ho malah mendekatinya. Si Tiran yang juga penasaran kemudian memalingkan perhatiannya ke belakang dan dia juga begitu terkejut ketika mendapati kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Do Hyung dengan senyum licik di wajahnya langsung berlari meninggalkan satu pemain lawan yang berhasil dia tipu. Karena kalian tahu permainanku, maka kalian juga ada dalam genggaman tanganku. Do Hyung terus berlari dan di pinggirnya terlihat si Oliver yang terus mengikuti. Dengan sisa staminanya itu, Do Hyung terlihat begitu kewalahan dan pada akhirnya dia pun terjatuh. Mengira dirinya sudah menang karena lawan sudah kehabisan stamina, tiba-tiba Do Hyung kembali bangkit dan langsung melakukan sebuah tackle yang ngebuat si Oliver seketika terjatuh. Bola keluar garis lapangan dan wasit pun meniupkan peluit tanda pertandingan babak pertama telah berakhir. Di sesi istirahat, si Woo-jin dan para pemain bertahan memarahi keputusan Do Hyung yang melakukan serangan tiba-tiba di menit akhir pertandingan. Sementara Do Hyung yang mendengar keluh kesah mereka tidak terlalu menanggapi hal itu. Sampai tiba-tiba Doah langsung menggetok kepala kakaknya itu sambil memakinya si Lamban yang sok-sokan mau mengadu kecepatan dengan pemain substitusi yang baru saja masuk lapangan. Melihat Do Hyung yang diamuk oleh seseorang, Bongsu dan juga si Tae-sik begitu menikmati pemandangan itu. Tapi tiba-tiba mereka berdua juga kena amuk si Doah karena permainan mereka di lapangan yang bahkan melakukan shoot dan pas sederhana saja tidak becus. Si Ho juga mendapatkan kritik dari Doah, begitupun dengan Jiyoung yang mendapatkan julukan baru yaitu Kastanye. Tak ketinggalan si Woo-jin juga kena imbasnya yang mana dia merasa familiar dengan omelan cewek di hadapannya itu.
Dan saat si Doah menunjuk ke si Junan dengan perasaan malu-malu, dia mengatakan kalau si Junan sudah bermain dengan baik. Mendengar itu, para pemain lainnya terlihat penasaran dengan lanjutan perkataan Doah. Banyak gaya, kalau mau bermain dengan baik kau harus mendapatkan pelatihan dariku. Melihat kelakuan temannya yang semakin brutal, Arajo pun pada akhirnya turun tangan dan langsung menarik Doah ke pinggir lapangan. Sementara itu, Jong Hwan-jo yang sedari tadi terlihat frustasi dihampiri si Wowo yang menanyakan kesanggupannya bermain di babak kedua. Dan dengan murung, Jong Hwan-jo mengiyakannya sambil berjanji kalau dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bukan itu yang ingin aku katakan. Hari ini bukanlah pertandingan terakhirmu, jadi pikirkanlah baik-baik arti dari perkataanku itu. Babak kedua pun kembali dimulai dan begitu Jong Hwan-jo mendapatkan bola, si Chiki langsung menghadangnya. Dia kemudian menantang Jong Hwan-jo untuk menunjukkan kembali skill yang dia miliki. Jong Hwan langsung melakukan gerak tipu dan dengan kecepatannya si Chiki pun berhasil mengikuti pergerakan lawannya dengan mudah. Melihat itu, Jong Hwan-jo pun langsung kena mental dan tanpa pikir panjang dia langsung melakukan back pass. Tapi operan setengah-setengahnya itu berhasil direbut oleh pemain Liverpool yang untungnya di sana masih ada Nam Joo-min yang berhasil mengintersepnya. Di pinggir lapangan, si Wowo menyadari kalau masalah utama Jong Hwan-jo saat ini adalah dia terlalu keras kepala dan ingin melakukan permainan sempurna. Dengan kata lain, pemainnya itu cenderung pasif dan ragu untuk bersaing kalau dia tidak yakin. Dan itu berbanding terbalik dengan Do-hyung yang walaupun melakukan kesalahan, dia terus bermain secara aktif serta tak takut untuk mencoba. Bahkan Do-hyung tidak memiliki keraguan ketika menghadapi pemain dengan stat yang melebihi dirinya. Do-hyung yang kini beradu body dengan si Tiran langsung dibuat tersungkur dan tak lama peluit pun dibunyikan. Dan di momen itu Do-hyung menyerahkan sisanya pada si Junan yang sedang memegang bola. Terlihat para pemain dari kedua tim berkumpul di dalam kotak penalti dan sang kiper tidak henti-hentinya menginstruksikan mereka untuk merapatkan pagar betis. Do-hyung yang melihat itu dibuat tersenyum dan memberitahu si Junan untuk melakukan tipuan. Sementara si James dengan intuisinya menilai kalau dari jarak seperti ini lawan pasti tidak akan bisa menendang secara langsung ke gawang. Dia kemudian menginstruksikan si Tiran untuk melakukan sesuatu. Sebuah ancang-ancang langsung dilakukan si Junan dan juga Do-hyung dan begitu peluit dibunyikan, Do-hyung langsung berlari seolah akan menendang bola. Di saat si Junan melihat pergerakan aneh dari para pemain Liverpool, Do-hyung sudah selesai dengan tipuannya menendang bola. Tapi si Junan yang masih terfokus pada pergerakan lawan sebelumnya malah masih berdiam diri, yang mana itu ngebuat Do-hyung terkejut. Begitu juga dengan para pelatih dan penonton yang ada di pinggir lapangan. Do-hyung yang sudah capek-capek melakukan akting pun langsung memarahi si Junan karena semua yang telah dia lakukan kini menjadi sia-sia. Wasit yang melihat itu pun langsung menegur mereka karena telah membuang banyak waktu. Tendangan bebas kembali dimulai di mana kini si Junan langsung melakukan ancang-ancang. Sebuah tembakan langsung dia lesahkan dan bola pun langsung melesat berbelok melewati pagar pemain, dan di sana Tae Jun Kang sudah bersiap untuk menerima bola. Sebuah sundulan langsung dia lakukan dan bola pun berhasil bersarang di gawang lawan. Di saat mereka bereporia atas gol yang tercipta, kiper lawan langsung mengambil bola dan bersiap melakukan tendangan. Do-hyung yang melihat itu langsung berteriak karena gol yang mereka ciptakan itu dianggap tidak sah disebabkan terjadinya offside terlebih dahulu. Sebuah tembakan jauh langsung dilakukan kiper dan terlihat para pemain bertahan. Kwang Jin yang masih ada di garis depan dan Ji-young yang menyadari akan hal itu langsung berteriak menyuruh yang lainnya untuk segera balik ke posisi. Dan yang sedari awal merancang serangan Liverpool itu adalah si James melalui skema jebakan offside yang sudah dia instruksikan sebelumnya. Saat ini si Junan yang responnya paling cepat mundur lebih dulu diikuti dengan Do-hyung dan juga Ji-young. Si Willian yang meniribel bola langsung mendapatkan kepungan dari 3 pemain Kwang Jin sekaligus. Tapi dia langsung memberikan operan ke samping di mana di sana dengan kecepatan larinya si Chiki langsung melesat. Di saat Ji-young berlari untuk membayangi si Chiki, Do-hyung berteriak supaya si Junan terus menjaga ketat si Willian. Dan saat si Chiki melakukan ancang-ancang, Ji-young langsung melakukan sebuah tackle untuk menutup lintasan bola. Tapi ternyata itu adalah backshot dan dengan itu si Chiki pun berhasil melewati Ji-young. Sebuah tackle kembali diarahkan ke pemain sayap Liverpool itu dan kini giliran Do-hyung yang juga berhasil dilewati si Chiki. Kini hanya menyisakan si Junan yang mana dia harus mengantisipasi 2 pemain Liverpool sekaligus.
Mau bagaimanapun juga aku tidak mungkin menghentikan mereka berdua. Tapi di momen itu si Jun'an yang baru mendapatkan sebuah ide langsung memfokuskan penjagaannya pada si Shiki dan juga menutup ruang geraknya. Dengan cerdik si Jun'an terus membaca pergerakan lawannya itu, dan ketika si Shiki akan mengirimkan umpan pada si William, si Jun'an langsung mengubah alur pergerakannya dan berlari ke depan. Si Shiki dan pelatih Yan terlihat begitu terkejut menyadari maksud si Jun'an yang sedang melakukan jebakan offset sendirian. Dan begitu bola mendarat di kaki si William, Ji-young dan juga Do-hyung langsung mengangkat tangan mereka memberitahu wasit kalau sudah terjadi offside. Tapi hakim garis tidak mengubrisi syarat itu, dan pada akhirnya si William pun sukses menyarangkan bola ke gawang Kwang Jin. Meski mereka berhasil menyamakan kedudukan, tapi si William terlihat merinding ketakutan karena dirinya hampir saja terperangkap offset gara-gara satu pemain lawan. Begitupun dengan si Shiki yang menyadari kalau sedari awal pemain bernomor 16 itu tidak sama sekali memiliki niat untuk menghadangnya. Apa dia benar-benar menungguku untuk mengoperkan bola? Si Shiki juga terlihat merinding ketakutan dengan kemampuan lawannya itu dalam membaca situasi. Begitupun juga dengan si Wowo yang menyadari kalau semakin kesini si Jun'an mulai bermain berdasarkan perhitungan yang matang. Si Jun'an meminta maaf pada si Woo-jin karena tidak bisa menghentikan serangan Liverpool. Seolah kesindir, kiper Kwang Jin itu langsung mengamuk dan menyuruh si Jun'an pergi. Do-hyung kemudian membawa si Jun'an menjauh dan dia mengatakan kalau si Jun'an tidak perlu minta maaf. Itu bukanlah kesalahan dia seorang, mengingat para pemain bertahan yang lengah tidak berada dalam posisinya. Senior Ji-young yang tidak bisa menghadang serangan dari samping, Do-hyung yang tidak bisa merebut bola dari si Shiki, bahkan si Woo-jin yang tidak bisa menahan tendangan dari si William. Kehilangan poin adalah tanggung jawab semua orang, jadi kau tidak perlu merasa bersalah sendirian. Do-hyung bahkan menyebut tindakan si Jun'an dalam melakukan jebakan offset sendirian itu menunjukkan kalau dirinya telah semakin berkembang. Saat kick off akan kembali dimulai, terlihat semangat dari para pemain Kwang Jin yang begitu membara seolah mereka beranggapan bisa mengalahkan Liverpool. Ketika bola dioperkan pada si Jun'an, meski staminanya sudah hampir habis, tapi anehnya dia merasa kalau pikirannya semakin jernih. Tapi tiba-tiba sebuah tackle kembali diarahkan padanya dan si James yang berhasil merebut bola pun langsung mengoperkan bola itu pada si Oliver. Di pinggir lapangan, si Wowo dengan penuh keyakinan beranggapan kalau timnya itu akan bisa beradaptasi mengikuti kekuatan lawannya. Semakin kuat lawannya, maka mereka juga akan semakin kuat, sama halnya ketika mereka berhadapan dengan FC Songnam. Terlihat bola yang disundul oleh si William langsung melesat ke arah gawang Kwang Jin dan dengan refleks yang sangat bagus, si Woo-jin pun berhasil menangkap bola. Si Ho kemudian berteriak untuk segera melakukan serangan balik dan si Woo-jin yang mendengar itu langsung melemparkan bola ke udara. Sebuah sundulan dari si Ho langsung mengirimkan bola itu ke si Jun'an, dan ketika si Jun'an menguasai bola, terlihat para penyerang Kwang Jin yang serentak berlari ke arah pertahanan lawan. Di saat si Jun'an mendribble bola, si James terlihat terkejut tidak menyangka kalau para pemain Kwang Jin bisa melakukan serangan balasan secepat ini. Sebuah umpan langsung dikirimkan si Jun'an dan bola pun langsung melesat ke arah Jong Hwan-jo. Dan begitu dia mendapatkan bola, Jong Hwan begitu terkejut karena umpan dari si Jun'an itu memiliki kecepatan yang tepat dan mendarat seperti magnet di kakinya. Dengan kemampuannya, Jong Hwan terus mempertahankan bola dan mencoba menerobos dari arah samping. Sebuah umpan yang melewati dua pemain lawan sekaligus langsung dikirimkan kepada Kapten Kwang Jin, dan kini yang tersisa di pertahanan Liverpool hanyalah si Tiran. Sementara Tae Jun Kang terus menggiring bola dan Do-hyung berlari di sisi satunya. Dengan tenang, bek Liverpool itu terus menjaga jarak sambil terus memperhatikan dua lawan di hadapannya. Do-hyung kemudian mencoba memperlebar jarak dengan berlari ke sebelah kiri, tapi Tae Jun Kang yang sudah tidak bisa lagi mengulur-ngulur waktu terlihat panik ketika para pemain Liverpool lainnya semakin mendekat. Sebuah ancang-ancang langsung dilakukan Tae Jun Kang dan si Tiran yang sudah menunggu itu pun berhasil sedikit mengubah alur lintasan bola yang ngebuat bola hanya membentur mistar gawang. Tapi Jong Hwan-jo yang sudah menempatkan posisi dengan baik berhasil mendapatkan second ball itu, dan dengan kelincahannya dia berhasil mengelabui dua pemain lawan sekaligus. Tapi lagi-lagi di hadapannya berdiri si Tiran. Dengan tekad ingin mencetak gol, Jong Hwan-jo langsung melakukan ancang-ancang dan bola pun langsung melesat jauh di atas gawang Liverpool. Mendapati dirinya yang kembali gagal memanfaatkan peluang, Jong Hwan-jo semakin terlihat emosi. Dan sang pelatih yang melihat itu langsung menyuruh asistennya untuk segera menyiapkan Min Wo Choi.
Di dalam lapangan setelah Minwo menggantikan Jung Hwanjo, terlihat ekspresi ketegangan yang tidak pernah dia bayangkan sama sekali menyaksikan permainan dengan tensi yang sangat tinggi. Dia dibuat merinding dengan permainan Kwang Jin yang bahkan bisa mencetak gol pertama melawan monster seperti Liverpool. Kalau aku tidak bisa menunjukkan permainanku, sepertinya aku akan terus jadi pemain cadangan. Di momen dia yang sedang terdesak, Namju kemudian berteriak untuk segera mengoperkan bola padanya. Tapi si Minwo yang keras kepala yang merasa kalau dirinya jauh lebih baik daripada seniornya itu langsung melakukan gerak tipu dan berhasil melewati salah satu pemain Liverpool. Dikira dia sudah benar-benar melewatinya, kesombongannya pun langsung memuncak. Tapi tiba-tiba si Chige langsung melesat menyusulnya dan dalam pertarungan adu bodi kesenggol dikit aja dia langsung tersungkur ke tanah. Dengan menggantikan Jung Hwanjo dengan Minwo, Do Hyung menganggap kalau itu adalah sebuah kesalahan besar. Si Wowo juga sudah menduga akan hal itu, di mana sifat pemainnya yang agresif tidak cocok dengan skuad Kwang Jin yang sekarang. Tapi dikarenakan mereka belum memiliki pemain dengan kemampuan yang cukup untuk melakukan perputaran permainan, mau tidak mau mereka harus memainkannya. Dan itu juga untuk menguji serta mengembangkan para pemain. Di saat seperti ini akan lebih mudah jika ada Jah Yeon Wang. Di tengah lapangan terlihat si Junan yang terus menempel ketat kapten Liverpool. Si James merasa semakin lama permainan si nomor 16 itu semakin membaik dan tambah menyusahkannya. Dan sebuah sikutan pun langsung dia hantamkan ke si Junan yang ngebuat lawannya itu langsung tersungkur. Melihat si Junan yang hampir kehabisan stamina, si asisten pun menyarankan sang pelatih untuk segera menggantinya. Tapi si Wowo menolak usulan itu dan berpendapat kalau saat ini si Junan bukanlah sedang kelelahan, tapi dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Secara alami ketika kekuatan fisik menurun, pergerakan pemain juga akan berkurang dengan sendirinya. Selain itu, kualitas operan, kecepatan reaksi, dan kemampuan membaca alur permainan juga akan menurun. Jumlah kesalahan pun akan meningkat. Tapi si Wowo melihat entah kenapa permainan si Junan tidak menurun sama sekali. Selain pemain cadangan Liverpool yang sedang bermain saat ini, si Junan memiliki operan, gerakan, bahkan kemampuan membaca alur pertandingan yang paling baik dan paling fokus di antara semua pemain yang ada di lapangan. Dengan kata lain, si Wowo menyimpulkan kalau si Junan saat ini sedang ada di fase di mana staminanya tidak bisa menandingi konsentrasinya. Dia memiliki kapasitas konsentrasi yang luar biasa yang sulit untuk diukur. Maka dari itu kita perhatikanlah sebentar lagi. Kalau dia bisa melewati rintangan ini sedikit lagi, maka dia akan mencapai titik itu. Sebuah lemparan ke dalam langsung Do Hyung arahkan ke Nam Ju Min, tapi sayangnya bola berhasil diintersep oleh pemain bertahan Liverpool. Sebuah ancang-ancang langsung dilakukan si James dan bola pun langsung melambung ke pertahanan Kwang Jin. Di sana dengan sempurna si Willian berhasil mendapatkan bola, tapi di hadapannya berdiri si Ho yang dengan kemampuan pengendalian bonekanya dia langsung menginstruksikan para pemain bertahan Kwang Jin untuk langsung mengepung si Willian. Dengar baik-baik Will, bolanya akan berhenti di sini. Setiap kali si Willian bergerak, para pemain bertahan Kwang Jin terus saja mengikutinya sembari menjaga jarak dan menutup ruang tembak. Si Woo-jin yang melihat itu teringat dengan pertandingan saat melawan FC Songnam yang mana si Ho dengan kemampuannya itu membuat mereka benar-benar sangat kesulitan. Hal itu juga terlihat dari mantan rekan-rekannya yang ada di Liverpool yang mengetahui seberapa berbahayanya kemampuan si Ho itu. Tapi mereka tidak punya pilihan selain mempercayakannya pada si Willian. Di area pertahanan Kwang Jin, striker Liverpool itu terus melakukan pergerakan sembari mencari celah. Dan hal itu ngebuat si Bongsu dan Tae-sik menjadi sangat gelisah, tapi si Ho terus meyakinkan mereka untuk tetap menyamakan sinergi permainan supaya bisa menghalang passing dan juga menjaga jarak tekanan. Kalau dia sudah masuk di zona yang aku buat, area ini akan menjadi pertahanan yang sempurna. Di tempat lain, para pemain Kwang Jin lainnya juga sudah menjaga ketat pemain lawan yang ngebuat tidak ada lagi tempat bagi striker Liverpool itu untuk mengoperkan bola. Tapi si Willian yang sudah mengobservasi formasi yang dibuat si Ho menyadari akan suatu kelemahan. Dan itu adalah kualitas pemain bertahan Kwang Jin yang masih jauh di bawah standar pemain Liverpool yang menjadikan keahlian si Ho itu memiliki sebuah kelemahan. Si Willian kemudian menoleh ke arah Bongsu dan begitu dia menemukan sebuah celah, dia langsung mendribble bola ke arah belakang dan dengan kecepatan serta skillnya dia berhasil mengecoh satu pemain bertahan Kwang Jin itu. Yang mana itu membuat formasi bertahan si Ho kini menjadi berantakan. Kini Tae-sik juga berhasil dia lewati dan begitu dia berhadapan dengan si Ho, sebuah tarian Kasamba kembali dipertontonkan dan si Ho pun dilewatinya dengan mudah.
Tapi tiba-tiba si Ho langsung berteriak menginstruksikan Nam Joo-min untuk melakukan tugasnya. Sebuah tackle dari arah belakang pun langsung meluncur menargetkan bola, yang pada akhirnya bola pun berhasil disapu oleh Nam Joo-min. Bola yang tanpa penguasaan itu kini terus bergulir dan di belakangnya terlihat Chiki dan Namjo yang berlari memperebutkannya. Dengan kecepatan dan stamina yang dimiliki, Namjo berhasil membelakangi si Chiki. Sebuah tackle langsung dilakukan pemain Liverpool untuk merebut bola, tapi Namjo berhasil mengolongi pemain itu dan kemudian melompat melewatinya. Begitu Namjo mendapatkan bola, sebuah umpan langsung dia kirimkan ke arah si Jun-an. Tapi si Jun-an yang sudah kelelahan kembali mendapatkan sikutan dari kapten Liverpool yang ngebuat dia langsung ambruk ke tanah. Fluid langsung dibunyikan wasit dan pertandingan pun kembali dihentikan. Terlihat para pemain Liverpool yang pada protes mengatakan kalau itu bukanlah pelanggaran melainkan hanya adu body belaka. Dan beberapa saat kemudian terlihat sebuah tendangan bebas di sisi tengah lapangan yang akan segera dilakukan. Di momen itu Ji-young lah yang akan mengambil tendangan bebas mengingat si Jun-an yang sudah kelelahan. Do-hyung juga menyetujui usulan seniornya itu dan menyuruh si Jun-an untuk menghemat staminanya sampai mereka mendapatkan peluang yang bagus. Tapi tiba-tiba si Jun-an dengan kemampuan matematikanya mendapatkan sebuah penglihatan. Senior Ji-young, Do-hyung sepertinya kesempatan itu adalah sekarang. Do-hyung dan juga Ji-young menolak permintaannya itu dan menyuruh si Jun-an untuk tidak memaksakan diri. Tapi melihat si Jun-an yang penuh keyakinan, Do-hyung pun pada akhirnya luluh. Dia kemudian meminta senior Ji-young untuk memberikan bola pada si Jun-an sambil mendengarkan rencananya. Di dalam area pertahanan Liverpool terlihat para pemain Kwangjin yang mendapatkan penjagaan ketat, sementara si Jun-an yang ada di tengah lapangan terlihat bersiap untuk menendang bola. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan dan Do-hyung yang melihat itu langsung melakukan pergerakan. Tapi bola itu bukan ditendang ke arah Do-hyung melainkan ke arah Ji-young berada. Si James yang melihat itu dibuat terkejut karena arah bola itu menuju tepat ke penjaga gawang. Si penjaga gawang yang juga yakin kalau bola itu lebih dekat ke arahnya langsung berteriak mengatakan my ball. Tapi dengan kecepatannya Ji-young terus berlari dan di momen itu dia dibuat merinding dengan rencana si Jun-an. Sebelum tendangan bebas dilakukan, si Jun-an mengkonfirmasi kecepatan lari seniornya itu kemudian menghitung dengan jarak tempuh menuju gawang, yang mana dengan itu semua si Jun-an sangat yakin kalau mereka bisa mendapatkan sebuah peluang. Ji-young terus berlari sementara bola terus berputar, tapi tiba-tiba putarannya semakin melambat dan pada akhirnya bola itu pun berhenti. Dan sontak si kiper yang sebelumnya sangat yakin bisa mendapatkan bola itu terlihat begitu terkejut. Ji-young yang sudah tiba di sana kemudian langsung melakukan tembakan dan terlihat bola melayang menuju gawang Liverpool. Dan boom, sayangnya bola memuntur Mister Gawang dan di sana Tae Jun Kang langsung melompat diikuti dua pemain Liverpool lainnya. Sebuah benturan di udara langsung terjadi, tapi si Tiran dengan tubuh besarnya berhasil menyundul bola itu keluar dari kotak penalti. Di momen itu si Doah terlihat begitu takjub dengan permainan Kwangjin, dimulai dari pergerakan Do-hyung yang menipu para pemain bertahan Liverpool, kemudian Ji-young yang menerobos dari sisi kiri memanfaatkan kelengahan lawan. Dan diakhiri dengan umpan dari si Jun-an yang terlihat bola seperti sudah ditempatkan di titik yang ditentukan secara sempurna. Itu seperti bermain curling di atas lapangan sepak bola. Pelatih Ian juga terlihat begitu heran dengan strategi yang sudah dia terapkan yang dia anggap sudah sempurna, tapi mereka masih terlihat begitu kewalahan. Dia kemudian mengingat semua alur permainan Kwangjin dan titik awal perubahan itu ada di pemain bernomor 16. Dengan ekspresi tidak percaya, dia begitu merinding melihat kemampuan tendangan si Jun-an yang masih berada di tingkat pertandingan pemuda. Di sisa 3 menit waktu normal, Tae Jun Kang melirik ke arah pelatihnya dan seolah mengerti maksud dari pemainnya itu, si Wo pun langsung menganggukkan kepalanya. Dan begitu pemain Liverpool menguasai bola, pressing ketat pun langsung dilakukan oleh para pemain Kwangjin. Apa sebaiknya kita ambil resiko sekali lagi? Dan bersambung. Mimin tahu ini adalah kalimat yang paling kalian benci, tapi kalau ngerekam lebih dari 30 menit tenggorokan Mimin rasanya kayak kebakar, cok. Ini juga rekaman kotornya biasanya sampai 1 jam lebih karena ada yang salah, intonasi yang kurang bagus, tukang es krim lewat, motor, tiba-tiba ada mesin pemotong rumput nyala, PRT ngetok pintu. Pokoknya banyak kendala lah. Jadi untuk sekarang durasinya di 30 menit dulu ya. Min, gimana kalau ditraktir kopi, Min? Nah, itu boleh nanti Mimin tambahin durasinya dah.